Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga keadaan kalian sehat dan baik-baik saja ya. Untuk anak-anak semua, jangan lupa kalian tetap harus patuhi protokol kesehatan. Namun, jika kalian ada keperluan mendesak dan mengharuskan keluar dari rumah, kalian diharapkan jangan lupa untuk memakai masker dan menjaga jarak, serta mencuci tangan. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa belajar seperti biasa tatap muka di sekolah. Walaupun hari ini pembelajaran masih dilakukan secara daring, untuk anak-anak semua tetap semangat ya dalam belajar dan menuntut ilmu. Semoga pandemi ini tidak menjadi halangan bagi kalian untuk belajar dan mencari ilmu. Baik anak-anak semua, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa terlebih dahulu, agar setiap pembelajaran yang kita lakukan selalu diberi keberkahan dan kemudahan oleh Allah. Dan semoga materi yang disampaikan dapat dengan mudah dipahami dan dimengerti dengan baik. Mari sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi pembelajaran hari ini, bagi kalian yang belum melakukan absensi, silahkan kalian isi absensi terlebih dahulu pada Google Classroom yang sudah tersedia. Selanjutnya, ada yang masih ingat kemarin kita sudah belajar mengenai materi apa? Nah, iya, kemarin kita sudah belajar mengenai tata ruang kantor. Kita mempelajari mengenai perencanaan warna, perencanaan cahaya, perencanaan udara, dan perencanaan suara pada tata ruang kantor. Hari ini kita akan belajar mengenai komunikasi di tempat kerja. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat memahami pengertian komunikasi, komponen komunikasi, jenis-jenis respon, dan langkah-langkah dalam melakukan komunikasi. Sehingga hari ini kita akan membahas yang pertama itu ada pengertian komunikasi. Selanjutnya, yang kedua, kita akan membahas mengenai komponen komunikasi. Dan yang ketiga, kita akan membahas mengenai jenis-jenis respon atau tanggapan dalam komunikasi. Yang keempat, dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai langkah-langkah dalam melakukan komunikasi di tempat kerja. Langsung saja kita mulai. Di sini yang pertama itu ada apa sih komunikasi? Apa kalian ada yang tahu? Apa itu komunikasi? Mungkin ada yang pernah mendengar atau dapat menjelaskan apa itu komunikasi? Nah, di sini dapat dijelaskan bahwa istilah komunikasi pertama kali berasal dari bahasa Latin, yaitu communis, yang artinya sama, atau communicare, yang artinya membuat sama. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kata communication memiliki arti suatu pertukaran informasi atau ide-ide atau konsep perasaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah suatu proses kegiatan penyampaian warta atau pesan atau informasi yang mengandung arti dari satu pihak kepada pihak lain dalam usaha untuk mendapatkan kesamaan pemahaman. Dapat lebih dijabarkan dan dijelaskan bahwa komunikasi itu sendiri merupakan bagian yang penting dalam kehidupan manusia, baik itu dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam lingkungan kerja. Nah, jika dalam lingkungan kerja, komunikasi ini sangat penting, yaitu komunikasi antar pegawai atau sesama rekan kerja maupun komunikasi dengan pimpinan.
untuk menyampaikan sebuah informasi atau pesan yang memiliki makna agar penerima informasi atau pesan tersebut memiliki pemahaman yang sama dengan si pemberi informasi. Atau jika di kantor, komunikasi ini bisa dicontohkan seperti rapat bisnis dengan kolega, rapat pemakaian keuangan, dan lain-lain. Selanjutnya, di sini ada tujuan komunikasi. Tujuan yang pertama yaitu memberikan informasi kepada klien, kolega, bawahan, ataupun pada pimpinan. Yang kedua, yaitu dengan adanya komunikasi, mampu memberikan motivasi atau semangat kepada orang lain. Selanjutnya, yang ketiga, dengan adanya komunikasi, mampu membantu sebagai penyelesaian masalah, dan komunikasi juga bisa digunakan sebagai pengambil keputusan. Yang keempat, yaitu komunikasi dilakukan untuk menggali informasi atau data yang kita butuhkan terhadap orang lain. Selanjutnya, yang terakhir, dengan terjalinnya komunikasi yang baik, maka akan menjaga hubungan yang harmonis antara sesama rekan kerja maupun dengan pimpinan ataupun dengan rekan bisnis dan lain-lain. Sehingga tujuan komunikasi di tempat kerja ini memiliki banyak keuntungan, baik dari segi karyawannya, pimpinannya, maupun perusahaannya. Selanjutnya, di sini ada komponen komunikasi. Komponen komunikasi terbagi menjadi 5. Yang pertama itu komunikator, yang kedua komunikan, yang ketiga pesan, yang keempat saluran atau media, yang kelima respon. Dan dapat dijelaskan sebagai berikut. Oke, dapat dijelaskan bahwa komponen komunikasi yang pertama yaitu komunikator. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan atau informasi. Tentunya kalian tahu bahwa setiap komunikasi pasti ada orang yang menyampaikan pesan atau informasi tertentu. Nah, orang yang menyampaikan pesan itu dinamakan komunikator. Oke, selanjutnya komponen komunikasi yang kedua yaitu komunikan. Komunikan adalah orang yang menerima informasi yang telah disampaikan oleh komunikator. Nah, selanjutnya di sini kalian bisa membedakan ya antara komunikator dengan komunikan. Bahwa komunikator itu adalah seseorang yang menyampaikan pesan atau informasi, sedangkan komunikan adalah seseorang yang menerima informasi yang telah disampaikan oleh komunikator tersebut. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu komponen komunikasi yang ketiga, yaitu pesan. Pesan adalah informasi atau berita yang disampaikan oleh komunikator yang mengandung makna atau isi di dalamnya. Yang dimaksud pesan di sini adalah bahwa komunikator menyampaikan sebuah informasi tidak hanya omong kosong atau ocehan belaka. Sehingga komunikasi yang baik adalah ketika komunikator sudah mengetahui dan memiliki apa pesan yang ingin ia sampaikan, dan pesan tersebut mengandung makna harapannya agar informasi atau pesan yang telah disampaikan oleh komunikator dapat dipahami dan dimengerti dengan baik oleh komunikan, dan agar komunikan dapat sepaham dengan komunikator dari informasi yang telah disampaikan tersebut. Baik, kita lanjutkan. Komponen komunikasi yang keempat yaitu saluran atau media. Dan media di sini merupakan alat atau sarana yang dapat digunakan untuk membantu komunikator dalam menyampaikan sebuah informasi atau pesan. Tentunya, kalian tahu bahwa informasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Contoh alat atau media untuk menyalurkan sebuah informasi seperti radio, undangan, spanduk, naskah, dan lain-lain. Oke, selanjutnya komponen komunikasi yang terakhir yaitu yang kelima adalah respon. Yang dimaksud tanggapan di sini adalah respon jawaban yang dikeluarkan oleh komunikan sebagai penerima pesan
dari informasi yang telah disampaikan oleh komunikator. Respon atau tanggapan ini sifatnya beragam, bisa menolak atau setuju, bisa positif ataupun negatif, dan lain-lain. Nah, jadi komunikasi yang baik itu terdiri dari beberapa komponen yang lengkap, seperti dengan adanya komunikator sebagai penyampai pesan dan adanya komunikan sebagai penerima pesan, serta adanya pesan yang mengandung makna yang akan disampaikan oleh komunikator, dan adanya alat atau media sebagai sarana yang digunakan oleh komunikator untuk membantu menyalurkan pesan atau informasi yang akan disampaikan. Dan yang terakhir, yaitu adanya respon atau tanggapan yang disampaikan oleh komunikan terhadap komunikator dari informasi yang telah disampaikan tersebut. Oke, selanjutnya di sini ada macam-macam komunikasi. Komunikasi itu dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi secara lisan dan komunikasi secara tulisan. Komunikasi secara lisan yaitu komunikasi yang dilakukan secara langsung tanpa adanya jarak atau batasan. Jadi komunikasinya dilakukan secara face to face. Contohnya dalam kegiatan kantor yaitu rapat, wawancara, percakapan antara atasan dengan bawahan, dan lain-lain. Selanjutnya, komunikasi secara tulisan yaitu komunikasi yang disampaikan melalui alat atau media pendukung untuk menyampaikannya. Contohnya, naskah, undangan, spanduk, laporan, dan lain-lain. Oke, selanjutnya yaitu jenis-jenis respon atau tanggapan dari komunikan. Adapun di sini jenis-jenis responnya terbagi menjadi 4, yaitu zero feedback, positive feedback, negative feedback, dan natural feedback. Dan dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, zero feedback, yaitu respon yang diberikan oleh komunikan kepada komunikator namun tidak dapat dimengerti atau dipahami dengan jelas oleh komunikator. Contohnya, seorang komunikator menyampaikan sebuah penjelasan, namun komunikan memberikan respon atau tanggapan yang terlalu berbelit-belit dan tidak sesuai topik, sehingga komunikator tidak bisa mengerti atau memahami respon atau tanggapan yang telah diberikan oleh komunikan. Selanjutnya, yaitu yang kedua, positive feedback adalah respon yang ditunjukkan oleh penerima atau komunikan bahwa ia mengerti dan setuju dari pesan yang disampaikan oleh komunikator. Dan dapat dicontohkan seperti seorang komunikator menyampaikan sebuah informasi atau pesan dan komunikan menyampaikan tanggapan atau responnya bahwa ia paham dan mengerti dari apa yang sudah disampaikan oleh komunikator dan ia setuju dari yang disampaikan tersebut. Selanjutnya, yaitu negative feedback, merupakan respon dari komunikan bahwa ia tidak suka dan tidak setuju serta tidak mendukung dari apa yang telah disampaikan oleh komunikator. Contohnya seperti seorang komunikator telah menyampaikan pesan dan informasi, namun respon dan tanggapan komunikan tidak setuju dari apa yang telah disampaikan. Ia menolak dan tidak mendukung dari informasi atau topik bahasan yang telah disampaikan oleh komunikator tersebut. Selanjutnya yaitu natural feedback adalah feedback yang tidak memihak. Artinya, respon yang diberikan oleh komunikan namun sulit dipahami oleh komunikator. Apakah komunikan tersebut memberikan feedback positif atau negatif? Dan contohnya seperti seorang komunikan memberikan respon atau tanggapan dari apa yang sudah disampaikan oleh komunikator, namun ia memberikan tanggapan tidak memihak, yaitu netral, tidak mengatakan setuju maupun tidak mengatakan tidak setuju.
Sehingga hal ini membuat komunikator bingung apakah komunikan tersebut akan memihak kepadanya atau tidak memihak kepadanya. Oke, di sini dapat dijelaskan cara memberikan feedback atau tanggapan oleh komunikan terhadap komunikator. Tentunya, dalam menyampaikan sebuah tanggapan tidak bisa seenaknya atau sembrono, maka harus disampaikan dengan baik agar komunikator dapat memahami apa tanggapan atau respon yang diberikan oleh komunikan, dan dapat dijelaskan seperti berikut ini. Yang pertama itu harus jelas dan spesifik, yaitu agar komunikator dapat memahami maksud dari tanggapan yang diberikan oleh komunikan, maka komunikan harus memberikan tanggapan dengan jelas dan spesifik, atau to the point. Nah, jadi saat sedang berkomunikasi, seorang komunikan ingin memberikan feedback atau tanggapan, maka harus jelas dan spesifik, langsung kepada topiknya, tidak berbelit-belit dan tidak keluar dari topik. Jadi langsung to the point aja apa yang ingin ia sampaikan dari topik pembahasan dan informasi yang sudah disampaikan oleh komunikator. Selanjutnya, cara memberikan feedback atau tanggapan oleh komunikan. Yang kedua itu, berikan waktu respon. Feedback adalah komunikasi dua arah. Jadi, usahakan saat berkomunikasi, berikan waktu komunikan untuk menyampaikan tanggapan dari apa yang telah disampaikan oleh komunikator. Nah, respon ini dapat terjadi jika komunikasi itu berlangsung secara dua arah. Dapat dijelaskan bahwa seorang komunikator setelah menyampaikan apa itu informasi atau topik bahasan yang ingin ia sampaikan, selanjutnya ia harus memberikan waktu kepada komunikan untuk memberikan respon dari apa yang telah ia sampaikan. Setelah itu, komunikator juga menanggapi dari respon yang sudah diberikan oleh komunikan, sehingga terjadilah komunikasi dua arah atau tektok, saling berbalas respon dan tanggapan. Itulah komunikasi yang baik. Oke, selanjutnya cara memberikan feedback atau tanggapan oleh komunikan. Yang ketiga itu adalah ciptakan suasana hangat. Yang dimaksud di sini adalah saat menyampaikan tanggapan, usahakan ciptakan suasana yang hangat dan kondusif. Jadi, jangan mengedepankan emosi dan amarah. Jadi, saat komunikan ingin memberikan respon atau tanggapan dari apa yang telah disampaikan oleh komunikator, maka komunikan harus memberikan tanggapan dengan tidak mengedepankan emosi atau amarah. Harus ciptakan suasana hangat dan kondusif agar menghindari terjadinya perselisihan yang berkelanjutan dan tetap menciptakan suasana dalam forum atau komunikasi tetap terjaga dengan baik. Adapun jika komunikan ingin memberikan feedback atau tanggapan yang tidak setuju atau menolak dari apa yang telah disampaikan oleh komunikator, maka berikan tanggapan dengan kepala dingin dan tidak mengedepankan emosi. Sampaikan secara baik-baik dan to the point atau sesuai topik pembahasan. Baik, selanjutnya cara memberikan feedback atau tanggapan oleh komunikan. Yang keempat yaitu lakukan follow up. Lakukan follow up di sini maksudnya dari tanggapan yang sudah diberikan oleh komunikan, selanjutnya komunikan bisa untuk melakukan follow up atau menindaklanjuti dan memastikan apakah ada perkembangan atau tindak lanjut dari feedback yang telah ia berikan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah melakukan komunikasi di tempat kerja. Langkah yang pertama yaitu komunikator harus tahu maksud dan tujuan menyampaikan pesan atau informasi yang memiliki makna kepada komunikan. Dalam dunia kerja, komunikasi harus dapat berjalan dengan baik.
Sehingga seorang komunikator dalam menyampaikan sebuah pesan dan informasi harus secara jelas dan spesifik. Dan seorang komunikator juga untuk menyampaikan pesan tersebut harus memiliki pengetahuan dan wawasan sejauh mana informasi yang ingin ia sampaikan agar tidak adanya kesalahpahaman antar semua pihak, dan harus mengerti makna dari informasi yang akan disampaikan tersebut. Langkah melakukan komunikasi yang kedua yaitu komunikator menyusun sandi atau lambang-lambang dengan menggunakan gambar, warna, tulisan, bahasa tertentu, dan lain-lain yang dapat menyatakan maksud tertentu, sehingga dapat dijelaskan. Misalnya, komunikator ingin menyampaikan naik dan turunnya harga penjualan pada produk di perusahaan tersebut. Contohnya, ia bisa menggambarkan sebuah grafik dengan warna merah sebagai penurunan, sedangkan dengan warna hijau sebagai kenaikan dari jumlah peminat atau pembeli produk tersebut. Untuk warna, gambar, tulisan tertentu ataupun bahasa tertentu itu dapat disesuaikan dengan apa yang ingin komunikator sampaikan dalam sebuah forum atau komunikasi. Selanjutnya, membuat lambang-lambang dan menyalurkannya atau menyampaikan melalui media. Yang dimaksud di sini adalah komunikator untuk melakukan sebuah komunikasi jika menggunakan lambang atau bahasa dan sandi tertentu, ia salurkan dan sampaikan menggunakan media. Contohnya, menggunakan proyektor dan PowerPoint atau sebagainya agar dapat terlihat jelas dan terpampang nyata dan akan dibaca atau diterima dengan baik oleh komunikan. Selanjutnya, komunikan menguraikan dan menafsirkan dari lambang-lambang atau warna dan sandi yang telah ia lihat dan telah disampaikan oleh komunikator. Yang dimaksud di sini adalah setelah komunikator menyampaikan informasi atau topik yang akan dibahas pada sebuah forum komunikasi dan menampilkan gambar-gambar atau lambang-lambang tertentu, selanjutnya komunikan menguraikan atau menafsirkan maksud dan makna dari apa yang telah disampaikan oleh komunikator tersebut. Langkah-langkah komunikasi selanjutnya adalah yang kelima, komunikan memberikan tanggapan atau feedback terhadap informasi yang telah diberikan oleh komunikator. Yang dimaksud di sini adalah setelah komunikan mendengarkan apa yang telah disampaikan dan diuraikan oleh komunikator, sehingga ia telah mengerti dan memahami makna yang disampaikan tersebut. Selanjutnya, komunikan memberikan tanggapan atau feedback dari informasi yang disampaikan oleh komunikator tersebut. Tanggapan ini bisa berupa setuju ataupun tidak setuju, tidak memihak, dan yang lainnya, sesuai dengan apa yang ingin komunikan sampaikan dari informasi yang telah ia terima. Selanjutnya, adakah yang bisa menyimpulkan apa saja materi yang telah kita pelajari hari ini? Ya, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah komunikasi dilakukan untuk menyampaikan suatu pesan atau informasi yang mengandung makna kepada pihak lain, agar pihak tertentu mengerti dengan maksud apa yang telah kita sampaikan dan memiliki pemahaman yang sama. Dan komunikasi di tempat kerja harus terjaga dan terjalin dengan baik, karena untuk menjaga keharmonisan dan ketentraman lingkungan kerja dan lingkungan perusahaan. Dan komponen komunikasi harus ada secara lengkap, yaitu mulai dari komunikator yang menyampaikan sebuah informasi, komunikan yang menerima informasi, pesan atau makna yang terkandung dari apa yang ingin disampaikan oleh komunikator, media yang digunakan untuk menyampaikan informasi, dan feedback atau respon yang diberikan dengan baik oleh komunikan. Oke, selanjutnya sampai di sini, apa ada yang ingin kalian tanyakan?
Jika ada yang kalian bingungkan mengenai materi yang telah disampaikan, silahkan kalian chat di kolom Google Classroom dan kita bisa berdiskusi bersama di sana. Selanjutnya, silahkan kalian kerjakan tugas yang sudah tersedia di Google Classroom terkait materi yang telah disampaikan. Tetap semangat untuk kalian semua, semangat untuk belajar, semangat mengerjakan tugas, dan tetap menjaga kesehatan. Mungkin cukup untuk pembelajaran kali ini. Alangkah baiknya sebelum kita akhiri pembelajaran, mari bersama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Semoga materi yang telah disampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik. Mari sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita tutup pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.